Bung, Usi, saudara semua di mana saja berada, orang tua-tua yang beta kasihi, puji Tuhan. Sekali lagi kalau ketolong bisa ada di hari ini, itu semata-mata karena Tuhan yang memelihara katorang semua. Hidup ini misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan kalau kita bisa ada karena pertolongan Tuhan sebagaimana kita ada hari ini, di bulan yang baru, di bulan Agustus, bulan ke-8 dari tahun 2020, sekali lagi itu semata-mata karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah, saudara semua, Tuhan meletakkan kita, saudara dan saya, sangat-sangat istimewa, sangat-sangat spesial di matanya. Tuhan meletakkan kita sebagai ciptaan yang luar biasa di matanya. Kita, saudara dan saya, adalah buah karya tangan Tuhan yang membentuk dan menciptakan kita dan menghidupkan kita yang berasal dari debu tanah itu dengan hembusan nafasnya. Kejadian 2 ayat 7 menggambarkan bagaimana mulanya kita, saudara dan saya menjadi makhluk hidup. Saudaraku, Tuhan sangat peduli dengan saudara dan saya yang adalah gambar dan rupa Tuhan sendiri. Sekalipun kita seringkali menyakiti, melukai hatinya, bahkan memberontak kepadanya, Tuhan tetap peduli kepada saudara dan saya. Nabi Yesaya di dalam tulisannya menggambarkan betapa Tuhan selalu mau mengingat dan tidak melupakan saudara dan saya umatnya. Yesaya 49 ayat 16 berkata, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sekali lagi, Aku, Tuhan, telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini suatu lukisan yang permanen, saudaraku. Tuhan melukiskan kita secara permanen di telapak tangannya. Tidak dapat dihapus. Saudara kalau lihat sebuah tatu yang dibuat orang dengan tinta permanen, maka tatu itu yang menulis nama, menulis segala sesuatu, apa saja gambar di tubuh seseorang itu permanen dan tidak bisa dihapus. Nah, Tuhan melukiskan saudara dan saya seperti kata Yesaya 49:16 tadi, ayat 16 tadi, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tuhan melukiskan kita, saudara dan saya, pribadi lepas pribadi, di telapak tangan Tuhan. Itu berarti setiap kali Tuhan melihat telapak tangannya, Dia juga melihat tiap-tiap kehidupan dan pergumulan saudara dan saya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Sebagaimana melalui tangannya yang menciptakan, membentuk kita dari debu tanah, Tuhan pun bersedia mengulurkan tangannya untuk memulihkan keadaan saudara dan saya. Saudaraku, jangan sekali-kali, perhatikan ini, jangan sekali-kali beranggapan atau menganggap atau menilai atau menghakimi Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita dan melupakan kita. Seberat apapun perjalanan hidup yang saudara dan saya tempuh, ingat saudaraku bahwa Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat memperhatikan, Tuhan sangat sayang kepada kita. Mazmur 121 juga mengungkapkan hal yang sama. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku, ayat-ayat ini dari Yesaya 49, juga dari Mazmur 121 mengungkapkan bahwa saudara dan saya dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi gumulan kita. Dan Tuhan sanggup melepaskan, mengangkat semua beban yang ada dalam hidup kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita menggantungkan harapan masa depan kita di tengah-tengah kemisteriusan kehidupan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Hidup ini misterius, saudaraku. Dan ke depan pun misterius. Tapi kita punya Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan
dari kekal sampai kekal.